Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat. Dengan nikmatnya alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan di setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang toharoh, maka kita sudah masuk ke dalam kitabus shalah ya. Yang pertama, as-salatu mafrudatu khamsun. Salat fardu khamsun, 5. Bedanya bahasa Arab khamsun dengan khamsuna ya. Khamsun dengan khamsuna. Kalau khamsun itu 5, kalau khamsuna itu 50 ya. Jadi apa namanya, ada perbedaan ya, makna khamsun dengan khamsuna ya. Dijelaskan bahwa al aslu fil masru'iyyatis shalah, asal daripada disyariatkannya salat, ayat minha, ada ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya salat adalah satu hal yang telah ditetapkan kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa salat itu yang memang sudah menjadi ketetapan kita sebagai umat Islam. Wa ahadits minha, adapun hadis diantaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima, adapun hadis diantaranya dari Ibnu Umar, semoga Allah merahmati keduanya, alladzi rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, wa ghairihima, dan selainnya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, ini hadis yang berbicara tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara hadis yang kemudian menjadi dasar bahwa sholat itu menjadi satu kewajiban bagi kita dan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam adalah buniyal Islamu ala khamsin. Islam ya, pilarnya 5. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa iqamis salah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal haji, kemudian haji, wa shaumi Ramadan, kemudian berpuasa Ramadan. Wa jaa fil hadis Isra, ada datang juga di antaranya adalah hadis tentang Isra. Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Fafarada, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ala ummati, kepada umatku, khamsina salatan, 50 waktu salat. Ya bayangin kalau 50 waktu salat itu enggak dinego gitu ya. Kayaknya enggak sempat ngantor gitu, Pak. Enggak sempat ke kebun gitu ya. Baru mau ambil cangkul udah azan. Ya. Baru mau nganter anak cucu sekolah udah azan. Ya. Faraja'tuhu faqala, faraja'tuhu, kemudian Nabi SAW dalam hadis ini bercerita bahwa beliau itu kemudian kembali kepada Allah ya, beberapa kali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bahasa kita mungkin ya minta keringanan ya, negosiasi. Kalau kita minta keringanan biaya SPP itu kan ada syaratnya, SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Kirain darubah, surat keterangan tanda mampu, nggak gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna. Nah ini ya, di antara keutamaan salat luar biasa. Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat itu 5 waktu, 5 kata beliau. Wa hiya khamsuna, dan salat itu 50. Ya. La yubaddalul qawlu ladayya, dan tidak digantikan ucapan itu. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maksud daripada hiya khamsun min haitsul fi'li, melakukan atau kita mendirikan salat itu 5 waktu. Wa hiya khamsuna, adapun hiya khamsuna dan dia itu 50 min haitsul ajr, yaitu pahalanya ya. Jadi memang melakukannya adalah 5 waktu, namun pahalanya tetap 50. Nah ini luar biasa. Maka sayang sekali kalau ada orang yang mengaku ya, mengklaim dirinya seorang muslim tapi tidak sholat 5 waktu ya. Ketika ditanya, nanti kalau sudah wafat mau masuk surga atau neraka, ya surga lah gitu ya. Tapi dengan PD-nya mengatakan bahwa nantilah sholatnya saya kalau udah sempat. Kalau udah sempat gimana ceritanya ya.
nantilah sholatnya. Ya, nanti dan nanti ya sudah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis yang memberikan motivasi juga kepada kita bahwa ya, setiap kali sholat kita mendapatkan 10 sholat, mendapatkan 10 kebaikan, 10 kebaikan, maka dikalkulasi menjadi 50. Hiya khamsun wa hiya khamsuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hiya khamsun min haitsul fi'li, ya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat memang 5 waktu, ya. Wa hiya khamsuna min haitsul ajr. Ya. Dia 50 itu adalah pahalanya. Ya. Begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang banyak alasan, ya dialah sholatnya ya jelas kalau sudah mau wafat gitu ya. Ya, sebenarnya apa yang memotivasi mereka itu kok nggak sholat gitu ya, nggak tahu juga. Ya, mungkin karena sibuk ya, dan lain-lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu itu yang pertama adalah az-zuhur, yaitu ketika waktu zuhur. Awal waktiha zawalu syams. Awal waktunya adalah ketika tergelincir matahari. Ya. Tapi kalau sekarang ini sudah gampang banget. Asal sudah jamnya tidak azan. Ya. Sekarang ini kan perkembangan teknologi sangat luar biasa, ya. Nggak cuma di masjid ada jadwal, di HP juga ada jadwal sholat gitu ya. Ya mau alasan apa lagi? Nggak ada yang ngingetin sholat dah. Kan? Kemudian yang kedua adalah wal asru, asar. Yang ketiga adalah maghrib. Yang keempat adalah al-isya. Kemudian yang kelima adalah as-subuh. Ya. Subuh. Adapun asar awal waqtiha ziyadatu ala dzilil misli. Jadi bayang-bayangan itu sudah apa namanya lebih tinggi daripada kita gitu kan. Kita berdiri, oh bayang-bayangannya itu sudah lebih daripada petinggi kita, itu sudah masuk waktu asar. Ya. Kemudian maghrib waktuha wahidun wa huwa ghurubus syams. Adapun maghrib waktunya adalah wahidun, satu, wa huwa ghurubus syams, yaitu ketika ghurub, terbenamnya matahari ke barat. Ya. Nanti kalau sudah terbit dari barat kan repot. Kalau masih terbit dari timur, tenggelam ke barat, ini masih ada kesempatan tobat ini Pak ya. Tapi kalau sudah terbit dari barat, nah udah. Ya. Oh nangis apa aja ya nggak ada ini, ya. Tiada maaf bagimu. Kemudian wal isya wal waqtiha idza ghabatis syafaqul ahmar. Ketika apa namanya mega merah itu sudah hilang, nah itu sudah masuk waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thulutsil lail. Ya, dan batas akhir sholat isya itu sepertiga malam. Ya, panjang waktunya ya. Nah ini kadang-kadang orang terlena Pak. Oh masih panjang waktunya isya, gitu kan? Ya, apalagi misalkan habis kunjungan kemana, habis safar kemana, gitu kan? Nanti ajalah isyanya di rumah. Nah, tapi ternyata waktunya sampai sepertiga malam, ya akhirnya karena ngantuk gitu kan, tidur dulu lah gitu. Ya, tidur dulu lah untuk apa? Kan waktunya masih panjang isya. Sepertiga malam ternyata nggak bangun. Ya, bangun-bangun sudah azan, as-salatu khairum minan naum. Udah subuh, astagfirullah.
Ya. Nah ini walaupun waktunya panjang kita jangan terlena. Ya. Karena kenapa? Ibadah itu ya, kalau dalam kaidah itu dikatakan al-amru yaqtadil wujud ya. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Wal amru yaqtadil faur. Kalau dalam kaidah yang lain dikatakan bahwa perintah itu adalah ya untuk segera dilakukan. Ya. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai yakin datang kepadamu. Ya. Wa'bud dan ibadahlah dan beribadahlah ini apa? Salah satu bentuk fi'il amr kalau dalam bahasa Arabnya, atau kata perintah, kata kerja perintah. Ya. Jadi dalam kaidah dikatakan al-amru yaqtadil wujub, perintah yang disampaikan dalam Quran itu adalah kewajiban. Kemudian kaidah yang kedua, al-amru yaqtadil faur, ya, perintah itu yang menunjukkan untuk segera dilakukan. Ya, ketika sudah masuk waktunya, ya segera dilaksanakan. Ya, walaupun misalkan kita mungkin ya tidak sempat ke masjid gitu, sudah azan ya, berarti sudah masuk waktunya, sudah boleh. Ya, segera dilaksanakan. Ya. Jangan nunggu nanti-nanti ya. Kalau nanti-nanti emang kita juga maunya nanti-nanti nyantai gitu kan. Ya. Tapi ya kadang-kadang terlena dengan nanti-nanti sehingga terlewatkan ini kan ya yang parah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subuh ya. Yang terakhir adalah subuh. Adapun waktu daripada salat itu sendiri ya, dijelaskan bahwa az-zullu al-mawjudu indama ya'riful zawal. Yang pertama az-zillu al-mawjudu indama ya'riful zawal. Apa namanya? Bayang-bayangan itu al-mawjudu ya, ada indama ya'riful zawal. Ketika kita tahu bahwasanya matahari telah tergelincir ya, maka kita lihat bayangan-bayangan kita. Itu kan di zaman dahulu memang cara ngukur waktunya itu begitu ya. Tapi kalau sekarang memang sudah sudah ada jam digital ya, atau jadwal sholat permanen ya, itu sudah kita bisa menjadikan patokan ya. Kadang mundur, kadang maju. Ini sudah mulai maju nih waktu sholatnya. Ya, beberapa waktu yang lalu kan maghrib itu hampir 6:30 ya, dan isya itu hampir 7:30. Ini sudah sudah mulai maju. Ya, jam 6 kurang kalau nggak salah. Jam 6 lewat tadi ya? Lewat 1 ya. Di luar itu masih azan tadi, makanya berangkatlah masih azan. Sampai sini sudah waladhdallin itu sudah sholat di sini. Oh, ternyata karena memang mau ada kajian efisien waktu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa syara'itu wujubi shalah salah satu asya. Ya, pasal yang kedua adalah syara'it, syarat-syarat wajibnya salat. Salah satu asya ada 3. Yang pertama al-Islam, Islam jelas. Yang kedua bulugh baligh. Dan yang ketiga adalah al-aqlu, yaitu berakal. Ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang yang dia nggak sholat, husnuzon, mungkin dia bukan Islam, gitu ya. Dia Islam tapi nggak sholat, ya mungkin belum balik. Iya. Dia Islam sudah balik, Ustaz, tapi kok nggak sholat, ya mungkin nggak berakal. Nah, ya. Jadi kalau kata Gus Bah itu kan gampang ya. Kalau pengen tidak terbebani oleh kewajiban, ya jadi wong edan.
Karena orang nggak berakal kan nggak ada kewajiban itu. Ya. Ya sering kita misalkan lah lagi jalan-jalan itu kan ada orang emang pakai busana, emang akalnya nggak ada. Ya, namun dinasehatin kayak gimana juga ya tetap. Ya, yuk sholat. Ya. Orang gilanya malah loh, yuk gue ngedan loh, nasihati kok ngedan ya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ai idza ijtama'at hadhil umur ats-tsalatsah al-mazkurah wajada taklif bis shalah. Apabila ijtama'at telah terkumpul hadhil umur ats-tsalatsah, ya tiga syarat ini al-mazkurah disebutkan tadi, wajada taklif bis shalah, maka ada beban kewajiban baginya untuk salat. Ya. Wa ghairihima min furu'i syar'iyyah. Wa idza lam tajtami'u intafi at-taklif. Apabila tidak terkumpul tiga syarat itu tadi, ya, maka tidak terbebani. Ya. Maka anak-anak kecil itu kan, ya emang sholat wajib itu bagi mereka sunnah. Ya. Ketika mereka melaksanakan, ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa karena masih kecil. Ya, namun kita punya kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik, mengajarkan, ya, mengajak mereka untuk sholat. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dalla ala syartul Islam ma rawahul Bukhari wa Muslim. Wa dalla adapun dalil ala syartul Islam, syarat salat itu adalah Islam, ma rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adz, mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ila al-Yaman, ke Yaman. Faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'adz sampaikan kepada mereka, ud'uhum, ya, ajak mereka, dakwahi mereka, ila syahadati alla ilaha illallah, untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Ya. Fa inhum ata'u lidzalika, maka jika mereka taat dengan itu, ya, ketika diajak ikut masuk kepada Islam, fa'alimhum, ya, kasih tahu kepada mereka, ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan alaihim, kepada mereka, khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin, ya, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 waktu sholat, fi kulli yaumin, di setiap hari, ya, siang, walailatin, ya, sehari semalam 5 waktu sholat. Ini adalah dalil bahwa Islam itu menjadi syarat, ya, wajibnya sholat. Wadalla ala istiratil aqlil bulughi ma rawahu Abu Dawud. Ya, adapun dalil yang menunjukkan bahwa syarat wajib itu harus berakal dan baligh, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa ghairihi an Ali radhiyallahu anhu
dari Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta ya'qila ay yahtalima. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Ya, rufi'a, diangkat pena. Ya, untuk mencatat, ya, mencatat dalamnya adalah apa namanya, perbuatannya, amalnya. An thalathatin, ya. Anin naimi hatta yastayqidha, ya, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau misalkan kita ya memang nggak ada yang bangunin sama sekali, kemudian waktu sholat itu terlewat, ya, jadi sampai terlewatnya ini ya nggak dicatat ya. Karena memang betul-betul tidur, memang nggak ada yang bangunin. Ya, maka beda halnya kalau tidur di bawah ranjang. Ya, sengaja ngumpet. Nah, iya, sengaja ngumpet atau di gudang gitu kan. Ya, ini selalu saya sampaikan kepada para santri ya gitu. Kalau antum sengaja tidur di bawah ranjang, ini ada unsur kesengajaan, nggak boleh ini. Ya, ini adalah meninggalkan sholat yang terencana gitu kan. Ya, emang disusun betul rencananya gitu kan. Nanti saya tidur di bawah ranjang biar nggak dibangunin sholat itu. Ya. Kemudian wa anil sabiyyi hatta yahtalima, ya, ayyablugha, ya, bayi sampai kemudian dia yahtalim. Ihtalama, yahtalim itu adalah mimpi basah, ya, yahtalima. Wa anil majnuni hatta ya'qila, ya, dan bagi orang majnun, majnun itu orang gila, orang stres, ya, sampai kemudian dia berakal, ya, hilang ingatan sampai kemudian akalnya kembali. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari lahir mohon maaf ya, mungkin stres gitu kan. Ya. Tapi satu kemudian dia ingat gitu kan. Sembuh. Nah, maka disitulah baru diangkat pena itu. Catat. Ya. Tapi stres umur 30 tahun saja. Ya, dari dia balik sampai usia 30 tahun sudah dicatat itu. Ya. Tapi ya Allah alam nanti faktor gilanya kan karena apa gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah syarat wajibnya salat, ya. Islam baligh aqil, ya. Islam baligh aqil ini menjadi syarat, ya. Salat fardu, ya, syarat wajib salat fardu itu Islam baligh aqil, ya, dia Islam tapi tidak hanya statusnya apa namanya Islam, mana buktinya ini kata bisa Islam, nah, nggak usah ditanya kalau itu mah, Islam KTP-nya Islam, ya. Kemudian baligh, ya, sudah baligh, ya. Kalau wanita, ya, kalau perempuan ya dia sampai halangan, ya, menstruasi. Kalau dia apa namanya laki-laki ya sampai kemudian dia itu mimpi basah. Ya. Kemudian akil sampai dia berakal. Karena bayi itu ya nggak berakal, maksudnya ya dia belum bisa membedakan. Ya. Oh, katanya tanah jangan dimakan, ya makanya dia ambil dimakan. Ya. Karena dia belum tahu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalawatu almasnunatu, ya, adapun salat-salat yang disunnahkan, ya, ai sunnah muakkadah taktidan, ya, sunnah muakkadah yang dianjurkan. Khamsun, yang pertama idani, dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Fitri ini sunnah muakkad. Ya. Kemudian
wal kusufani, salat kusuf, ya, kusuf dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Walaupun secara gerakan gerhana bulan dan gerhana matahari ada perbedaan, ya. Setelah kemudian dia ruku, bangkit, baca Al-Fatihah lagi, suratan pendek, ruku, bangkit, baru sujud. Kemudian istisqa, ya, istisqa, minta hujan. Tapi alhamdulillah belum kita minta, sudah hujan terus. Saya waktu itu nggak sengaja, ya, pas lagi scroll itu ada yang live di depan Muhajirin. Kok banjir Muhajirin? Ya. Ini saya perhatiin, ini Muhajirin Bang Ulema bukan, ini saya lihat dulu. Tapi kok sama depannya ini? Ternyata benar. Ya. Tiap tahun Pak ya? Dan saya tanya sama Pak Salim, kebetulan beliau buat status kan, Pak, beneran banjir Pak? Iya ya, ya kurang lebih 10 sentian lah, ya lumayan, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang pertama adalah dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, sebentar lagi Idul Adha, bulan depan insya Allah, ya. Kemudian kusufani, yaitu dua sholat kusuf, ya, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ketika kemarin kalau tidak salah waktu puasa, ya, itu ada gerhana bulan, ya. Dan itu menjelang maghrib sampai kemudian kurang lebih jam 8 lah, ya. Kemudian istisqa wasunanu at-tabi'atu lil faraidi, ya. Kemudian sunnah-sunnah yang mengikuti sholat wajib. Nah, ini yang biasa kita kenal dengan sholat rawatib, ya, sholat rawatib. Asyara rakaatan, ada 10 rakaat, ya. Rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, atau qobliyah subuh. Ini hadisnya sangat masyhur bahwa rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa arba'atun qabla zuhri wa rak'atani ba'dahu. Yang kedua adalah arba'ah qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, tentunya dengan 2 kali salam. Kalau langsung 4 rakaat nanti orang berprasangka gitu, ya, urung qomat kok wis salat zuhur. Ya. Belum qomat kok sudah salat zuhur. Wa rak'atani ba'dahu, kemudian 2 rakaat setelahnya. Rakaatul fajri yang pertama adalah rawal Bukhari, ya, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rakaatil fajri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, ya, artinya beliau itu meninggalkan sekalipun, ya, sholat 2 rakaat fajar, ya, artinya beliau itu memang betul-betul tidak pernah absen, ya, untuk melaksanakan 2 rakaat fajar, ya. Oleh karenanya ini menjadi motivasi bagi kita bahwa dalam riwayat lain dikatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, ya. Jadi 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Asyaddu ta'ahudan aktsaru muhafazah, ya. Makna dari hadis tadi asyadda ta'ahudan, yaitu aktsaru muhafazah, Nabi itu selalu menjaga, ya,
sholat 2 rakaat fajar. Ya. Karena kalau sampai terlewat itu ya ada rasa mungkin ya, aduh kok tadi nggak sholat fajar. Nah itu. Kemudian arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla ghadati ay salatul fajri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana la yad'u, tidak meninggalkan, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan arba'an qabla zuhri, yaitu 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur, ya. Wa raka'ataini qabla ghadati, dan 2 rakaat sebelum fajar. Kana yusalli fi baitihi qabla zuhri arba'an summa yakhruju fayusalli bin nas summa yadkhulu fayusalli raka'atain. Karena yusalli, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat di rumahnya qabla zuhur arba'an, ya, di rumahnya 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Summa yakhruj fayusalli bin nas, kemudian beliau keluar rumah, ya, dan sholat imaman bersama para sahabat. Summa yadkhulu fayusalli raka'atain, kemudian kembali lagi ke rumah setelah selesai sholat zuhur, kembali ke rumah dan sholat 2 rakaat ba'diyah di rumah, ya. Jadi boleh sholat di rumah itu, ya, boleh, sangat boleh, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita habis sholat zuhur langsung pulang, ya, di rumah itu ya sudah lain lagi niatnya, ya. Tadinya semangat dari masjid, masuk rumah, ya, ada es, ya, istri sudah nyiapin makan siang, ya. Nah, pindah bau, akhirnya nggak sholat badiah itu, ya, makan dulu. Oh iya, tadi sama sholat badiah, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, adalah arba'un qoblal asri. Nah, ternyata ada juga sebelum asar, ya. Lama rawahu at-Tirmidzi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an fayusalliha raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallahu mra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, shalla qabla al-'asri arba'an, yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Fayusalliha raka'atain, ya. Kemudian yang mana dia itu salat 2 rakaat, ya. Artinya di dalam satu kitab ini ternyata ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, ya. 2 rakaat. Lamma rahu Tirmidzi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim, ya. Jadi dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat yafsilu bainahunna bitaslim, ya, memisahkan antara keempat ini dengan salam, ya, artinya 2 rakaat, ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa raq'atani ba'dal maghrib. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ya, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya fi baitihi wa rak'ataini qabla salati subhi kanat sa'atan la yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Hadhihi rakaat al-ashra al-mazkurah fi hadzal hadits akada min ghairiha wa dalla ala sunati ghairiha ma dzakara min al-adillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hafidtu minan nabi, ya, aku menjaga, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, ya, 10 rakaat, rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, ya. Artinya kalau kita mau 4 rakaat sebelum zuhur ya silahkan, 2 rakaat juga ya boleh, ya. Kemudian wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, ya, setelah maghrib 2 rakaat di rumah beliau, wa rak'ataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumah beliau, wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum waktu subuh, ya. Artinya 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini ya yang kemudian dijaga oleh Ibni Umar, yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa thalathatu ba'dal isya'i yutiru. Ya. Maka ini salat-salat sunnah rawatib yang kemudian memang harus kita jaga walaupun statusnya bukan wajib, ya. Namun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, di antara hadisnya, barang siapa yang salat sehari semalam 10 rakaat, ya, maka dibangunkan rumah di surga. Ya, ini menjadi motivasi bagi kita supaya apa? Supaya salat sunnah ini tidak dianggap sunnah aja gitu, ya. Tapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan di dalam riwayat juga dikatakan bahwa sholat-sholat rawatib ini ternyata, ya, bisa menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang mungkin kadang-kadang kalau kita sholat wajib kurang khusyuk, ya. Sholat-sholat wajib, ketika sholat wajib mungkin kita niatnya pikirannya masih kemana-mana. Tapi dengan sholat sunnahnya, qobliyahnya maupun ba'diyahnya akan lebih khusyuk. Nah, ini menyempurnakan sholat-sholat wajib, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isa jam berapa? 10 menit lagi, insyaallah. Baik, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, ya, sambil menunggu waktu azan isya. Silahkan kopinya diminum, Pak. Ya, senangnya ya silakan dinikmati. Kalau mungkin ada yang kita diskusikan, izin minum, Pak, ya. Bismillah. Tapi sayang sekali kalau ngopi di sini nggak pernah habis, Pak. Ya. Katanya orang ngopi nggak bisa tidur, Pak, ya? Iya. Kalau saya percaya itu. Iya. Kalau ngopi tidur
tumpah. Bener. Ya saya percaya kalau itu. Bener. Ya. Tapi kalau kopi ngilangin ngantuk ya, ngantuk ya berarti turun. Ya. Sama satu lagi ya, kopi panas dibacakan surat Yasin 7 kali langsung dingin. Saya percaya. 100% saya percaya. Ya. Sekali aja udah dingin ya. Iya. Iya. Kopi panas dibacakan surat Yasin 7 kali langsung dingin. Kata Pak Haji Bambang katanya 1 kali aja langsung dingin ya. Emang lama ya. Waktunya lama. Ya 10 menit ya. Udah gitu kopinya deket AC ya udah. Ya, langsung dingin. Ya. Jika memang tidak ada yang kita diskusikan ya, kita cukupkan sekian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami pribadi tentunya. Jika ada kekurangan, kekeliruan dari apa yang kami sampaikan, itulah kelemahan ilmu kami. Jika ada benarnya, mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.